Selamat pagi Bapak Ibu. Kita sudah pukul 10.15 ya. Kita akan mulai saja pembelajaran hari ini. Sebentar. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga doa hari ini bisa memperlancar proses pembelajaran ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oh, sebentar. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu materinya? Sudah? Oke. Eh, materi sesi hari ini adalah sesi pengantar perpustakaan pada diklat atau pelatihan pengenalan perpustakaan ya, angkatan ke-21 ya. Oke. Kita ya, perkenalkan diri saya nama saya adalah Haryo Nustiar. Saat ini saya menjadi widya suara di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan menjadi tutor ilmu kearsipan di Universitas Terbuka. Sebelum saya bergabung di Perpustakaan Nasional, saya juga pernah menjadi arsiparis dan juga pustakawan di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Untuk pendidikan saya mengambil ilmu perpustakaan di S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia juga. S1 saya tempuh dari tahun 2002 sampai 2006 dan S2 saya tempuh di tahun 2010 sampai 2012. Saya sudah menulis buku, judulnya The Secret of Library Marketing. Nah, ini bahasa Indonesia, terbitnya tahun lalu. Penerbitnya Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia. Kalau Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya di LDK. Saya sudah mengunggahnya di LDK dan buku ini bebas disebarluaskan. Oke. Nah, deskripsi mata pelatihan ini yaitu nama mata pelatihan ini adalah pengantar ilmu perpustakaan dan tujuan yang ingin dicapai pada mata pelatihan ini adalah untuk mengenalkan tentang pengelolaan perpustakaan. Jadi hanya untuk mengantarkan saja Bapak Ibu sebelum masuk ke ke beberapa mata pelatihan yang lebih spesifik ya. Jadi hanya sekedar mengantar saja dan pada pelatihan ini pun tidak terlalu mendalam ya pembahasannya. Sesi ini nanti akan sampai pukul 11.15. Jadi dan untuk penilaian untuk sesi kali ini hanya akan diambil dari tes formatif saja. Untuk sesi ceramah ini hanya mungkin sekitar sampai pukul jam 11 kurang ya. Karena untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengerjakan tes formatifnya. Kita masuk ke materi pertama yaitu apakah perpustakaan itu penting? Kita dari pertanyaan itu pertanyaan terlebih dahulu
yaitu apakah perpustakaan penting? Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya, Bapak Ibu? Tidak? Oke, baik. Jadi perpustakaan itu adalah penting dan mungkin bisa bertahan meskipun dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tetapi mungkin dia ke depannya akan berubah. Cara mengakses, bentuk perpustakaan itu juga berubah karena saat ini juga mulai berubah dari yang tadinya paradigmanya adalah perpustakaan merupakan organisasi profit, kini berubah menjadi sudah mulai ada perubahan bahwa perpustakaan itu juga bisa loh mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, dan kita meskipun dengan ada perkembangan zaman seperti sekarang ini tidak bisa meninggalkan perpustakaan. Bahkan perpustakaan secara sadar atau tidak sudah masuk ke dalam kehidupan manusia. Misalnya, ketika Bapak Ibu mengakses YouTube, itu merupakan perpustakaan video terbesar di dunia. Itu perpustakaan, tetapi memang sudah berubah bentuknya. Karena perpustakaan itu bukanlah suatu tempat yang isinya hanya buku, tetapi berbagai macam koleksi, jenis koleksi. Jadi maka seperti YouTube itu bisa dikatakan sebagai suatu perpustakaan. Cuma memang ke depan bisa jadi pengelolanya lah yang mungkin akan tergusur, tetapi perpustakaan masih akan tetap ada. Lalu apa itu perpustakaan? Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengutarakan pendapatnya yang menurut Bapak Ibu, tidak harus menurut teori. Kira-kira apa sih perpustakaan itu? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi perpustakaan itu pada era tradisional atau pengertian perpustakaan secara tradisional itu merujuk kepada suatu tempat yang isinya adalah koleksi dengan berbagai jenis medianya dan bisa diakses secara bebas atau bisa diakses oleh siapa saja. Itu kenapa ada namanya konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan boleh diakses oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Bahkan saya pernah punya teman meneliti di suatu daerah konflik. Jadi di daerah itu konfliknya kebetulan konflik agama di wilayah Indonesia Timur. Waktu itu cukup panas juga ya beritanya tentang konflik tersebut. Dia meneliti tentang perpustakaan. Dan anehnya kedua kelompok masyarakat itu berkonflik tapi ketika masuk perpustakaan mereka tidak berkonflik, seolah-olah tidak ada masalah di antara mereka, bahkan di antara mereka saling ngobrol. Padahal begitu mereka keluar dari perpustakaan itu mereka mereka kembali lagi berkonflik. Tapi begitu masuk mereka lagi tiba-tiba konflik itu hilang, seolah-olah tidak ada. Itulah perpustakaan yang inklusif ya. Dan di beberapa perpustakaan seperti di Amerika juga misalnya ada gelandangan, mereka tetap menerima, welcome. Jadi gelandangan itu boleh datang, jadi tidak mengusir. Nah, di situ inklusinya. Lalu juga perpustakaan juga bisa menjadi sebuah tempat untuk pengembangan diri, tidak hanya dari
buku, tetapi mungkin perpustakaan mengadakan semacam pelatihan atau workshop atau seminar untuk mengembangkan diri. Bahkan ada beberapa pengusaha yang memang mereka nasibnya berubah dengan adanya perpustakaan. Tadinya miskin, sekarang sudah menjadi pengusaha sukses. Caranya, si perpustakaan di daerahnya sangat aktif. Jadi memberikan kursus-kursus kewirausahaan, memberikan teknik-teknik yang memang teknik-teknik ilmu-ilmu, entah ada yang tentang masak, ada yang kerajinan. Jadi perpustakaan benar-benar menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat, dan dari situ mereka bisa mandiri. Nah, jadi fungsi perpustakaan itu bisa juga berfungsi sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu tadi perpustakaan dari sisi pengertian atau konsep perpustakaan tradisional. Sedangkan perpustakaan yang modern yang saat ini ada adalah tidak cakupannya bukan hanya seperti sebuah gedung ya atau tempat, tapi lebih kepada akses kepada informasi. Jadi ada banyak sekarang perpustakaan-perpustakaan yang bisa dikatakan ada di dalam genggaman kita. Jadi perpustakaan bisa dijangkau melalui smartphone. Misalnya seperti kalau di Perpusnas ada namanya iPusnas. Bapak Ibu bisa minjam buku melalui handphone, melalui aplikasi Pusnas. Lalu juga ada perpustakaan yang berbayar tadi, yang profit oriented seperti Gramedia Digital atau Kindle Unlimited. Nah, jadinya ketika kita ingin membaca buku, tinggal pilih dari koleksinya, bisa langsung dibaca lewat aplikasi. Cuma perbedaannya kalau di yang berbayar, yang tidak berbayar, yang gratis seperti Pusnas, itu ada antrian. Dan dalam waktu beberapa hari, koleksi tersebut yang kita baca akan hilang atau akan tidak bisa diakses dulu, kecuali tidak ada yang meminjam. Jadi misalnya satu buku hanya boleh diakses oleh 5 orang, maka hanya 5 orang pertama yang boleh mengakses, sedangkan yang lain antrian. Ketika orang pertama selesai, orang ke-6 akan bisa mengaksesnya. Begitu seterusnya. Berbeda dengan perpustakaan yang memang berbayar. Jadi koleksinya bisa diakses kapan saja. Siapapun yang selama menjadi member bisa mengakses koleksi tersebut tanpa harus mengantri dan tanpa dibatasi oleh waktu selama menjadi member. Ya, memang konsekuensinya kita harus membayar. Tetapi dari sisi koleksi lebih kalau misalnya Gramedia Digital. Jadi seluruh koleksi terbitan Gramedia Group ada di sana. Sedangkan kalau Ipusnas mungkin ada sedikit keterlambatan, terutama untuk pengolahan bukunya ya. Nah, selain itu juga dari buku. Kalau dari video tadi saya sudah ungkapkan seperti YouTube misalnya, itu juga merupakan koleksi perpustakaan dan koleksi video terbesar di dunia. Lalu ada juga yang perpustakaan video yang memang berbayar, ya seperti layanan streaming di Netflix, Disney, View, dan sebagainya. Kalau perpustakaan musik bisa Spotify atau YouTube Musik. Nah, itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi ada beberapa tujuan dan fungsi perpustakaan. Tujuan dari perpustakaan adalah bagaimana menyediakan informasi kepada penggunanya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau perpustakaan sekolah dasar misalnya, tentu saja koleksinya seputar atau tidak jauh-jauh dari sekolah dasar. Dan
kemungkinan buku teks kuliah ada di situ kan juga kecil. Jadi memang dari koleksinya sudah tercermin ya bahwa itu adalah perpustakaan sekolah dasar. Kalau ada perpustakaan perguruan tinggi, koleksinya mungkin lebih banyak karya akhir, buku-buku teks yang dipakai di kelas ketika kuliah, lalu juga jurnal-jurnal, surat kabar, hasil-hasil penelitian. Itu inti dari tujuan dari perpustakaan. Jadi menyediakan informasi tidak hanya bentuknya buku, sesuai dengan kebutuhan dari pemustakanya, dari masyarakatnya. Lalu fungsi perpustakaan sendiri adalah perpustakaan ada beberapa. Bisa menjadi sebuah tempat penelitian, tempat mengakses sumber informasi, tempat rekreasi. Itulah beberapa fungsi perpustakaan. Kita lewat dulu nih karena tadi sudah terlambat. Nah, ini tujuan perpustakaan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini fungsi perpustakaan ada 5, yaitu fungsi penyimpanan dan pelestarian, yaitu jelas ya tempatnya nyimpen koleksi yang bisa bebas diakses oleh siapapun, oleh pemustakanya terutama. Arsip pun begitu, sebagai tempat penyimpanan dan pelestarian. Cuma bedanya kalau di arsip hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu, sedangkan perpustakaan boleh diakses oleh siapapun. Yang kedua sebagai pusat pendidikan. Nah, di sini perpustakaan bisa menjadi pusat pendidikan, kita bisa mengakses sumber-sumber koleksinya, sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan tersebut. Lalu yang ketiga sebagai pusat penelitian. Perpustakaan bisa menyediakan sumber-sumber informasi seperti buku, jurnal, baik tercetak maupun elektronik, atau yang berbasiskan web untuk mensupport penelitian. Lalu yang keempat adalah ini jelas pusat informasi, karena di sana banyak sekali koleksi-koleksi terutama untuk buku ya. Dan seperti diketahui, buku merupakan salah satu sumber informasi. Lalu sebagai pusat kultural dan rekreasi. Pusat kultural ini sekarang ini mulai muncul perpustakaan-perpustakaan yang bisa mendekatkan komunitasnya. Jadi saling berbagi informasi, saling mengembangkan diri, dan bukan hanya komunitas-komunitas pengetahuan, tapi juga komunitas hobi juga bisa untuk berkumpul. Dan juga sebagai pusat rekreasi, banyak juga kan orang yang datang ke perpustakaan nasional hanya untuk foto-foto, karena memang desainnya cukup bagus. Lalu juga beberapa perpustakaan juga saat ini didesain dengan cukup baik ya, desain ruangannya. Dan beberapa perpustakaan daerah pun sudah ada kids corner ya, tempat-tempat anak-anak untuk bermain. Jadi memang disediakan khusus permainan. Jenis perpustakaan itu berdasarkan undang-undang ada 5. Jadi ada perpustakaan nasional, ada perpustakaan umum, ada perpustakaan khusus, perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah. Perpustakaan umum sejatinya adalah mengoleksi seluruh terbitan yang ada di Indonesia. Jadi di sini idealnya adalah seluruh koleksi yang terbit di Indonesia ada di perpustakaan nasional. Cuma memang hal ini terkendala. Biasanya ada beberapa penerbit yang memang tidak menyerahkan, dalam tanda kutip bandel, tidak menyerahkan koleksinya ke perpustakaan nasional. Lalu ada juga penerbit-penerbit yang memang atau penulis-penulis yang memang independen menerbitkan sendiri, juga tidak menyerahkan koleksinya ke perpustakaan nasional. Jadi, nah fungsi itu disebut juga sebagai fungsi deposit, dan itu hanya dijalankan oleh perpustakaan nasional. Selain itu, perpustakaan nasional juga memiliki fungsi sebagai
sebagai pembina perpustakaan-perpustakaan di bawahnya. Nah, salah satunya dengan cara mengadakan pelatihan ini. Dan jenis perpustakaan nasional itu juga terkait dengan fungsi perpustakaan, yaitu sebagai pusat penyimpanan dan pelestarian. Lalu perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini biasanya ada di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai ke desa ya. Taman bacaan pun dia masuk ke dalam perpustakaan umum. Jadi sifatnya itu adalah melayani masyarakat di sekitarnya, masyarakat umum. Jadi tidak spesifik masyarakat tertentu. Jadi hanya yang spesifik hanya wilayahnya saja. Misalnya Provinsi Jawa Tengah ya pemustaka utamanya adalah warga eh, Jawa Tengah, tetapi tidak menutup kemungkinan warga dari daerah lain juga mengakses karena memang perpustakaan tidak boleh menutup diri terhadap masyarakat yang memang ingin mengakses ke perpustakaan. Lalu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus itu apa? Perpustakaan khusus itu perpustakaan yang memang koleksinya atau pemustakaannya biasanya khusus pada lembaga-lembaga tertentu. Jadi misalnya perpustakaan Kementerian Keuangan, maka perpustakaan yang ada di Kementerian Keuangan, pemustaka utamanya adalah jajaran atau staf di lingkungan Kementerian Keuangan, dari mulai OB sampai Menteri. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada pemustaka lain, misalnya seperti mahasiswa atau peneliti, itu juga bisa, itu juga boleh mengakses. Lalu berikutnya adalah perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi itu adalah perpustakaan yang memang ada di perguruan tinggi tentu saja. Pemustakanya siapa? Pemustakanya adalah dari dosen, peneliti, pegawai, mahasiswa. Jadi seluruh warga atau sivitas akademi dari perpustakaan tersebut. Lalu perpustakaan sekolah atau madrasah. Itu merupakan perpustakaan yang berada di sekolah atau madrasah. Pemustaka utamanya adalah tentu saja siswa sekolah, lalu pegawai sekolah tersebut, lalu juga guru, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat di sekitarnya. Tetapi memang agak jarang masyarakat sekitar yang mengakses perpustakaan sekolah. Ada beberapa aspek dari perpustakaan. Yang pertama, produk dan layanan. Jadi produk dan layanan perpustakaan itu antara lain bisa ya yang pasti koleksinya. Lalu ada juga layanannya. Layanannya di sini adalah misalnya ada layanan internet, ada layanan misalnya katalog, ada layanan peminjaman dan pengembalian buku. Bahkan ada perpustakaan memiliki layanan peminjaman ruang diskusi, lalu peminjaman coworking space ya, itu juga ada. Lalu juga ada layanan penelusuran informasi. Jadi orang yang membutuhkan informasi, peneliti yang membutuhkan informasi bisa menghubungi bagian reference. Biasanya untuk mencari informasi yang bisa memanfaatkan layanan reference. Lalu juga ada aspek berikutnya adalah tempat dan akses. Tempat dan akses ini adalah tempat dari perpustakaan itu. Bisa di dunia nyata, bisa di dunia virtual. Jadi kalau dulu pengertian dari perpustakaan secara tradisional itu adalah fokus kepada tempat di dunia nyata atau secara fisik kelihatan bentuk bangunannya, bagaimana ke sana. Nah, sedangkan sekarang fokusnya kepada akses, bagaimana pemustaka ini bagaimana pemustaka atau pengunjung itu bisa mengakses perpustakaan, tanpa harus datang ke perpustakaan. Misalnya
untuk tahu koleksinya apa saja, kita bisa buka laptop atau komputer untuk mengakses katalog online dari perpustakaan. Jadi bisa kita lihat koleksinya apa aja. Atau misalnya ketika mau minjem buku di perpustakaan, dicek dulu katalognya. Kalau memang ada, kalau memang bukunya nggak ada kan, kita nggak perlu capek-capek datang. Lalu juga untuk akses ini juga cakupannya antara lain misalnya aplikasi perpustakaan digital yang bisa diakses melalui smartphone kita. Lalu yang berikutnya adalah manusianya. Manusianya di sini yang pasti pustakawan dan tenaga perpustakaan. Lalu juga ada pemustaka. Pemustaka itu adalah sebutan bagi pengunjung perpustakaan ya. Di dunia ilmu perpustakaan kita menyebut pengunjung itu sebagai pemustaka. Kalau di dunia bisnis kan ada disebut dengan customer ya. Lalu aspek lain adalah promosi. Di era sekarang, tanpa melakukan promosi, kita tidak akan dilihat, tidak akan dikenal. Jadi mungkin ya beberapa perpustakaan yang memang sepi itu diakibatkan karena memang kurangnya promosi. Orang tidak mengenal siapa kita. Orang tidak tahu bahwa kita ada. Jadi, dalam promosi itu sendiri secara sederhananya bisa disebut dengan cara kita memberitahu, menjembatani kita punya apa, kita siapa kepada target market kita, kepada target pasar kita. Jadi kalau memang percuma kita punya perpustakaan terbaik di dunia dengan koleksi terlengkap, tercanggih, bahkan kalau bisa kita bilang sangat menarik. Tetapi kalau kita tidak mempromosikannya, itu orang tidak akan tahu seperti apa perpustakaan kita. Lalu juga aspek lain adalah kebijakan. Perpustakaan perlu membuat atau perlu menetapkan kebijakan yang memang dibutuhkan untuk perpustakaan itu berjalan, untuk bisa dikelola dengan baik. Jadi ada misalnya aturan katalogisasi bisa menggunakan ACR2, aturan klasifikasi bisa menggunakan DDC, lalu ada pembuatan kebijakan untuk misalnya peminjaman dan pengembalian buku, lalu aturan denda gimana kalau terlambat, lalu aturan bagi pegawai, aturan bagi pemustaka. Lalu kualitas. Aspek kualitas ini yang memang kadang masih kurang diperhatikan di beberapa perpustakaan. Misalnya seperti dulu saya punya teman, dia sangat dia waktu itu mau mengerjakan tugas dan dia datang ke sebuah perpustakaan. Tetapi dia di kualitas layanan perpustakaannya itu sangat buruk. Waktu dia datang banyak pustakawannya bilang ketika teman saya itu datang, si pustakawannya bahkan tidak menengok ke arah teman saya itu. Terus si teman saya itu udah mulai agak nggak nyaman ya. Terus teman saya itu menanyakan ke si pustakawannya, Pak, saya mau nyari buku tentang ini. Si pustakawannya dengan sikap yang buruk ya, yang acuh tak acuh, dia membalas dengan udah dicari di katalog belum? Tanpa melihat ke wajah teman saya itu. Ya, teman saya karena akhirnya semakin kesal, jadi dia pulang. Nggak jadi mencari informasi di perpustakaan itu. Dan sejak saat itu dia tidak mau menginjakkan kakinya ke perpustakaan itu. Jadi tapi dia masih mau ke perpustakaan lain, khusus perpustakaan itu dia tidak mau. Nah, itu pentingnya menjaga kualitas, baik kualitas koleksi, kualitas layanan, kualitas fasilitas. Karena ketika kita berkualitas,
akan adanya nanti akan ada namanya promosi word of mouth ya, promosi mulut ke mulut. Jadi dengan sendirinya apa, tanpa kita minta, pengunjung itu juga akan mempromosikan kita karena kualitas yang memuaskan. Jadi sebisa mungkin memberikan kualitas melebihi apa yang dibayangkan atau diharapkan dari oleh pemustaka. Ketika kita mendeliver lebih dari apa yang diharapkan, disitulah apa namanya, pemustaka juga akan bisa turut mengundang pemustaka lain untuk datang. Lalu juga aspek lain adalah bukti fisik. Bukti fisik ini adalah memang apa, dari yang kita lihat, kita sentuh gitu, bisa kita akses melalui indera kita. Misalnya dari gedungnya, lalu dari desain gedungnya, atau bisa juga berupa yang memang kita tidak sentuh seperti aplikasi, dari arsitektur aplikasinya bagaimana, apakah mudah diakses, mudah dalam mencari koleksi, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Dalam mengelola perpustakaan, ada beberapa aspek utama. Beberapa orang di Perpustakaan Nasional menyebutnya pilar ya, pilar perpustakaan. Meskipun dari sisi teori tidak ada yang menyebutkan bahwa ini adalah pilar perpustakaan, tetapi ini merupakan aspek utama, aspek penting dalam perpustakaan. Yang pertama adalah aspek pengembangan koleksi. Jadi bagaimana koleksi itu dikembangkan, tidak hanya sekedar bagaimana mengadakan koleksi, tetapi juga bagaimana menyeleksi atau menyisihkan koleksi-koleksi yang memang sudah tidak penting atau jarang sekali diakses. Lalu yang kedua, organisasi informasi. Jadi bagaimana perpustakaan itu membuat katalog, menghasilkan katalognya, menghasilkan temu kembalinya, menaruh atau menyimpan koleksinya. Lalu yang ketiga, layanan yang memang berinteraksi langsung antara pustakawan atau tenaga perpustakaan dengan pemustakanya. Jadi ini layanan sebagai bisa dibilang terdepan ya. Nah, bicara layanan di perpustakaan itu ada 3 sistem layanan. Yang pertama adalah tertutup, yang kedua terbuka, yang ketiga hybrid atau campuran. Layanan tertutup adalah layanan di mana pemustaka bisa mengakses koleksinya langsung. Jadi ketika pemustaka datang itu bisa langsung ke koleksi tanpa harus masuk dulu, tanpa harus mengakses ke katalognya. Jadi bisa langsung masuk ke koleksi. Kelemahannya adalah biasanya si tenaga perpustakaannya lebih capek ketika dalam membereskan buku. Karena pengguna atau pemustaka-pustakaan itu kan macam-macam. Jadi kadang bukunya ya berserakan. Kadang ada yang beritikat baik memang oleh si pemustaka, dia naruh sendiri di rak, tetapi ngaco tempatnya itu kadang tempatnya tidak sesuai. Itu untuk terbuka ya, sistem layanan perpustakaan terbuka. Lalu ada sistem layanan perpustakaan yang sifatnya tertutup. Nah, itu orang tidak bisa langsung mengakses ke koleksi. Tetapi dia ketika ingin baca buku misalnya, dia harus akses ke katalog dulu, lalu mencatat nomor panggil perpustakaan, nomor panggil koleksinya, lalu menyerahkan ke pustakawan atau petugasnya. Nanti petugasnya yang mengambilkannya di rak, lalu bukunya diserahkan ke pemustaka. Jadi memang tidak benar-benar si pemustaka tidak punya akses ke koleksi. Lalu yang kemudian adalah sistem layanan yang hybrid ya atau campuran. Jadi dalam satu perpustakaan ada koleksi yang memang bisa diakses secara terbuka, ada yang memang tertutup.
Sebagai contoh, perpustakaan perguruan tinggi. Biasanya di perguruan tinggi itu dipisahkan antara koleksi karya akhir dengan koleksi umum atau koleksi buku teks. Biasanya kalau buku teks atau koleksi umum bisa diakses siapa saja. Tetapi ketika misalnya mahasiswa datang ingin mengakses koleksi karya akhirnya, itu tidak bisa mengakses langsung ke jajaran koleksinya. Dia harus melalui si pustakawannya dulu. Mau cari, sudah nyari di katalog, ketemu nomor misalnya nomor panggilan diserahkan kepada si pustakawan. Atau mungkin si pemustaka mendatangi pustakawan bilang mau cari suatu karya, nanti si pustakawannya lah yang mencarikan karya tersebut. Lalu kemudian ada yang namanya perawatan, aspek perawatan. Aspek perawatan di sini adalah aspek yang juga sangat penting. Jadi bagaimana koleksi itu umurnya bisa panjang, walaupun pasti nantinya juga akan musnah juga, entah karena kerusakan atau memang koleksi itu jarang dipinjam. Nah, beberapa perpustakaan mungkin hanya menggunakan kebijakan-kebijakan atau kegiatan perawatan yang minimal. Jadi misalnya hanya untuk bisa cuma menyampul atau ngasih atau mengatur suhu udara atau memberikan silika gel untuk biar nggak lembab. Nah, itu untuk perawatan. Di Perpustakaan Nasional itu lebih advance lagi. Jadi misalnya bagaimana melakukan deasidifikasi terhadap kertas. Jadi kertasnya itu biar tidak terlalu asam. Lalu melakukan fumigasi untuk pemusnahan jamur. Kemudian yang berikutnya adalah aspek teknologi informasi yang bisa mendukung seluruh pengelolaan perpustakaan. Sumber informasi di perpustakaan itu banyak ya. Yang paling banyak buku, biasanya paling banyak buku di berbagai perpustakaan, tapi bisa juga koleksi-koleksi lain seperti mungkin peta, lalu juga objek 3 dimensi misalnya untuk bahan-bahan praktek. Misalnya kalau di perpustakaan sekolah ada bahan praktek biologi misalnya. Lalu juga ada CD, DVD, VCD mungkin. Lalu ada koleksi, mungkin ada koleksi kalau di Perpustakaan Nasional ada koleksi buku langka, bahkan kitab-kitab yang ditulis di lontar itu juga ada. Lalu bagaimana tantangan dan peluang perpustakaan saat ini? Perpustakaan saat ini memiliki tantangan selain karena positioning perpustakaan di masyarakat itu kurang ya. Misalnya ketika seseorang ingin mencari informasi, biasanya kan kalau dulu ya yang kepikiran bukan perpustakaan yang kepikiran pertama, tetapi Google yang pertama. Kalau sekarang mungkin berbeda, bukan Google lagi ya. Ketika mencari informasi orang biasanya langsung ke YouTube atau ke TikTok misalnya. Nah, itu juga langsung. Atau kalau mau nyari menu makan, dia pergi ke GoFood misalnya. Jadi memang saingan perpustakaan itu semakin banyak ya. Belum lagi ada yang namanya AI, lebih mudah lagi mencari informasi. Lalu peluangnya gimana? Peluangnya adalah perpustakaan harus mau berubah. Mungkin tidak melawan dari kemajuan itu sendiri. Misalnya bisa berjalan seiring dengan kemajuan. Misalnya seperti memanfaatkan Google. Jadi ketika orang mencari informasi, di situ keluar di pencarian Google keluarlah misalnya keluar juga daftar-daftar buku yang bisa daftar buku perpustakaan misalnya. Jadi koleksi terintegrasi dengan pencarian Google. Jadi ketika misalnya mau nyari resep masakan, yang keluar bukan cuma website, bukan cuma aplikasi Cookpad misalnya, tetapi juga keluar daftar buku-buku resep dan juga
di situ ada mungkin ya ada, di mana buku resep itu bisa dipinjam, ada di perpustakaan mana. Atau dengan adanya AI bisa mengintegrasikan dengan aplikasi, eee, perpustakaan. Jadi ketika melakukan katalogisasi, si pustakawan tidak perlu lagi capek-capek menginput, cukup scan bukunya, otomatis si aplikasi mengisi sendiri, isian katalognya dan juga, eee, jadi tugas pustakawan hanya sekedar memverifikasi aja. Nah, perpustakaan perpustakaan masa kini itu ada di era mana? Jadi sekarang ini, dulu era industri itu adalah bagaimana orang yang bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, itu adalah orang yang unggul. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang memang, eee, dia bisa mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, bisa menjadi lalu bahan jadi. Lalu masuk ke era informasi di mana siapa yang memiliki informasi dan bisa memanfaatkannya, dia bisa sukses. Jadi dia kerjanya adalah dengan cara apa, yang memang menguasai informasi dan menggunakannya. Itu memang, bisa sukses. Beda dengan sayangnya di era informasi ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pustakawan atau perpustakaan. Jadi hanya ya informasinya terkumpul di perpustakaan, tetapi tidak digunakan dengan baik. Lalu yang sekarang masuk ke era kurasi ya. Era kurasi itu pada era informasi, informasi itu menjadi seperti emas ya, mahal. Era industri, bahan baku yang menjadi, misal bahan tambang lah yang menjadi emas primadona. Era informasi yang menjadi emas adalah informasi. Sedangkan di era kurasi, informasi itu seperti bahan komoditas lain seperti sembako misalnya yang memang murah, bisa kita dapatkan di mana saja. Tapi di era kurasi ini bagaimana itu, eee, bagaimana mengemas informasi menjadi lebih menarik. Kita masuk ke perpustakaan era era ekonomi baru, eranya era kurasi. Nah, di era kurasi ini adalah, ada lima hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah personalisasi. Orang sekarang nggak mau lagi, sama dengan punya sesuatu yang sama, dia pengen yang lebih personal. Di sini bagaimana perpustakaan bisa mengakomodir keinginan keinginan tersebut. Jadi bagaimana, eee, per setiap kit setiap, karakter karakter pemustaka itu bisa kita layani secara personal. Jadi misalnya perpustakaan perguruan tinggi misalnya. Perpustakaan perguruan tinggi kan punya banyak background, pemustakanya berbagai misalnya perpustakaan perguruan tinggi, background keilmuannya berbeda-beda ya, tergantung fakultasnya apa. Nah, mungkin untuk sivitas akademi fakultas ilmu sosial misalnya, kita bisa memberikan misalnya daftar koleksi tentang ilmu-ilmu sosial, bisa memberikan akses-akses ke jurnal-jurnal tentang ilmu sosial. Lalu yang kedua adalah adanya kredit sosial. Jadi sekarang mudah sekali, istilahnya, eee, sangat penting ya, kredit sosial di era sekarang. Bagaimana misalnya akun-akun media sosial perpustakaan bisa bisa semakin berkembang, banyak follower-nya misalnya, engagement-nya tinggi, untuk juga meningkatkan brand-brand dan juga image dari perpustakaan. Lalu yang ketiga, perpustakaan bisa menjadi sebuah panggung komunitas. Jadi, perpustakaan bisa menyediakan tuh tempat misalnya komunitas tertentu untuk bergabung, untuk
untuk mereka bisa ketemuannya di perpustakaan aja misalnya. Eee, Lalu juga bisa mengundang pembicara untuk komunitas tertentu, misalnya ada komunitas hidroponik, bisa mengundang pembicara untuk, bicara di depan komunitas, hidroponik. Bisa juga membedah buku, terkait komunitas tertentu, misalnya komunitas, otomotif bisa misalnya membedah buku tentang teknik teknik otomotif, perkembangan terbaru, atau penelitian-penelitian terbaru tentang otomotif. Lalu yang keempat ada melibatkan publik. Jadi perpustakaan tidak lagi sendirian dalam menentukan, terutama dalam menentukan kebijakannya, tetapi juga melibatkan publik, meminta pendapat dari pemustaka di sekitarnya. Misalnya kita kasih contoh bukan dari perpustakaan ya, kita kasih contoh tentang ibu kota negara. Ketika Presiden Jokowi itu mensayembarakan logo dari IKN ya. Dia kan terbuka, siapapun boleh memilih, boleh voting logo dari IKN. Jadi kita dengan pelibatan publik itu kita jadi merasa memiliki, ikut membangun. Lalu yang kelima adalah membangun identitas. Kalau membangun identitas itu maksudnya ada semacam alter ego. Jadi kalau kita ibaratkan di dunia superhero misalnya, itu ada namanya misalnya Bruce Wayne, alter egonya adalah Batman yang memang agak berbeda. Kalau di dunia perpustakaan sebagai contoh, perpustakaan UI. Perpustakaan UI tidak menamakan dirinya sebagai Perpustakaan Universitas Indonesia. Perpustakaan UI menyebut dirinya sebagai Crystal of Knowledge. Jadi membangun identitas yang berbeda dengan tempatnya, dengan tempat perpustakaan itu berada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?